Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dasar dalam Linux Ubuntu. Pertama kita klik setting. Kita buka settingan dari Ubuntu. Nah, di sini di Ubuntu ini tuh udah menyediakan tentang networknya, VPN dan proxy. Oke, lanjut untuk display dalam Ubuntu. Di Ubuntu juga dijelaskan tentang landscape, bisa landscape, portrait, portrait live, dan landscape flip. Untuk resolusi dari Ubuntu sendiri itu bisa diatur dari height dan rendahnya. Naik lagnya juga bisa diatur di Ubuntu. Untuk soundnya sendiri di output device ini tuh kita bisa ngatur output volume, mau itu volume mau tinggi atau rendah. Juga di Ubuntu ini tuh disiapkan untuk mikrofon, juga bisa diatur untuk mikrofonnya input volume yang besar. Oke, untuk soundnya juga volume level juga disiapkan dalam Ubuntu. Sound sistemnya juga ada di dalam Ubuntu. Untuk power sendiri, di bagian power diperlihatkan tentang baterai levelnya, yaitu di sini tuh 25%. Ada mode balance dan power saver. Dan mode balance ini tuh mode standar, jadi hemat untuk baterainya. Untuk mode power saver itu performa baterainya itu cepat habis. Untuk screennya kita bisa mengatur mau itu 1-15 menit. Untuk multitaskingnya juga disiapkan di dalam Ubuntu. Untuk dynamic workspace sama fixed number workspace. Untuk appearance-nya, nah di sini kita bisa mengganti tema dalam desktop Ubuntu. Kita bisa ganti background Ubuntu, wallpaper, atau bisa dibilang wallpaper. Terus di sini kita klik ini ya, tema. Nah, otomatis di dalam desktop Ubuntu ini tuh ganti wallpapernya. Oke, lanjut kita buka lagi setting. Untuk warnanya juga disediakan dalam Ubuntu. Oke, scroll. Ini berikut adalah cara mengganti wallpaper dalam Ubuntu. Nah, di Ubuntu desktop ini, di sini tuh kita bisa ikonnya kita bisa milih mau yang kecil, mau yang besar, itu udah disiapkan. Untuk button racknya juga. Nah, untuk docknya, bagian docknya ini tuh kita bisa mengatur ikonnya mau kecil apa besar. Nah, di sini ini bisa kita ngatur icon atau aplikasi yang ada di dalam Ubuntu. Untuk show on-nya bisa diatur juga. Oke, lanjut untuk aplikasi. Nah, di Ubuntu ini tuh udah disiapkan aplikasi seperti kalkulator, kalender, kamera, dan lain-lain. Cukup banyak untuk di Linux Ubuntu ini. Oke, untuk lanjut notification. Untuk notification sendiri itu kita udah disiapkan untuk mau notifikasi dari jam, file, dan network manager applet. Untuk screen-nya itu adalah kita itu udah disiapkan juga, misalnya file, kalkulator, kalender, dan lain-lain. Kita bisa nge-scan ini file kalkulator. Untuk online account di sini
kita disediakan juga Google, Microsoft 365, dan Nextcloud. Nah, di sini tuh kita juga disiapkan email untuk unsur kita, untuk password juga disiapkan, sudah disiapkan. Untuk mengatur unsur nomor, password, dan masukkan email kita. Untuk kalender sendiri, ini juga udah disiapkan juga untuk unsur nomor, password, file, kalender, dan lain-lain. Nah, untuk loginnya ini juga disiapkan. Nah, untuk sharing, untuk media sharingnya itu kita juga disiapkan untuk musik, video, pictures, dan lain-lain. Untuk mousepadnya, di mousepad ini kita bisa mengatur left dan right-nya, dan speednya mau yang lambat atau yang cepat. Juga bisa diatur natural dan tradisionalnya. Untuk keyboard sendiri di sini untuk Inggris US dan switch input. Nah, ini juga bisa diatur untuk key-nya, untuk kunci. Ini juga Ubuntu menyiapkan U-Box monitor. Untuk lanjut accessibility-nya itu kita diberikan saying ini untuk mengatur tingginya, on speed, duration, untuk teksnya, kursornya, size-nya berapa, sound-nya. Untuk mendengarkan juga udah disediakan. Typing-nya, Bing speed juga bisa diatur untuk kecepatannya juga. Point click untuk mouse, locker point, dan double klik delay. Oke, lanjut untuk privasi dan security. Di Ubuntu ini udah nyiapin connectivity check-in dan screen lock. Nah, screen lock ini kita bisa diatur untuk blend skin delay-nya. Kita bisa ngatur 1-15 menit. Kita bisa ngatur lock screen notification, lock screen unsubnet-nya. Jadi di Ubuntu ini untuk privasi ini juga terjamin. Untuk screen lock-nya nih. Untuk lokasinya kita juga disediakan di Ubuntu. Nah, untuk file historinya itu kita bisa ngatur juga. Mau sekitar 1-30 kita bisa ngatur. Nah, untuk diagnosisnya ini juga bisa diatur untuk manual, never, dan otomatis. Untuk sistemnya sendiri itu di sistem Ubuntu ini kita juga disediakan bahasanya, kita bisa mengatur bahasanya dan sediakan ini ada beberapa bahasa juga. Formatnya juga sudah disiapkan. Nih. Udah untuk jamnya dan tanggalnya. Oke, lanjut untuk unsurnya. Nah, di unsur ini tuh kita bisa nyiapin tentang akun kita dan password dan bahasanya untuk yang kita pakai. Untuk remote desktop kita juga bisa nyimpan password kita di Ubuntu ini. Kita bisa ngatur dan kita bisa simpan lagi untuk dibilang. Oke, lanjut untuk di about. Nah, di about Ubuntu ini kita itu udah diperlihatkan tentang operasi sistemnya, hardware model, prosesor, memori, dan disk capacity, dan sistem detail. Nah, ini tuh Ubuntu yang kita download itu versi berapa dan Intel berapa itu ada di Ubuntu, ada di sistem bagian about. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang konfigurasi dasar dalam Ubuntu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi sistem pada Ubuntu. Di sini saya udah siapkan Linux, yaitu saya pakai Linux Ubuntu ya.
bisa dilihat. Nah, di sini kita langsung aja ke poin pertama. Kita ketik terminal. Nah, di terminal ini itu saya akan menjalankan nama strip A. Nah, nama strip A ini tuh kita bisa mengetahui di Ubuntu ini tuh kita pakai Linux berapa bit. Ini kita pakai Linux Ubuntu yang 64 bit. Oke, lanjut. Oke. Strip A. Nah, untuk kode selanjutnya adalah LSB Release strip A, yaitu bisa dikatakan adalah kita bisa mengetahui tentang versi Ubuntu. Kita berarti kayak kita adalah Ubuntu itu versi berapa. Di sini saya pakai Ubuntu versi 24. Oke, lanjut ke kode selanjutnya yaitu Nah, untuk DV strip H ini tuh bisa dikaitkan adalah harddisknya dalam Ubuntu. Jadi seperti penyimpanan yang ada di Ubuntu. Ini kita 390. Terus juga untuk SDA-nya ada 10 GB, 2 GB, 5 dan 12 GB. Oke. Lanjut, kode lainnya adalah free strap M. Nah, free strap M ini tuh adalah kita bisa mengetahui RAM yang ada dalam Ubuntu. Bisa dilihat dan tidak hanya mengetahui RAM aja, di sini tuh juga kita bisa mengetahui sisa RAM. Nih, bootchain sama available ini tuh adalah sisa RAM. Oke, untuk kode selanjutnya adalah Nah, untuk kode terakhir yaitu AMI. AMI itu bisa dikatakan apa yang ada di Ubuntu ini tuh siapa yang ngejalanin, yaitu Ubuntu ini versi akun gitu loh, akun unsur itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai operator. Di sini saya akan mengasih tahu caranya membuat user baru di Linux Ubuntu. Oke, langsung saja ke caranya. Kita ketikkan sudo add user. Terus kita ketikkan namanya praktikan 1. Kita buat passwordnya, kita ketik aja 1 2 3 4 5. Dan kita konfirmasi passwordnya 1 2 3 4 5. Terus nama fullname-nya kita sama ketikkan praktikan saja. Oke. Skip. Kita ketik Y. Terus kita langsung buat grupnya. Sudo grup add, kita ketikkan namanya kelompok 5, enter. Langsung kita masukkan usernya. Sudo user mode min A, terus G besar. Kita masukkan ke grup
kelompok 5. Praktikan 1. Kita enter, kita ketikkan grup praktikan 1. Oke, sudah masuk. Oke, kita lanjut menampilkan struktur utama Linux. Langsung saja kita tuliskan kodenya, kita ketikkan, kita tambah tab saja. Oke, di sini saya akan memperlihatkan struktur direktori pada Linux Ubuntu dengan kode 3, atau kita bisa menggunakan kode ls min r besar ya. Enter. Tujuan kita menggunakan code 3 dan ls min r supaya kita tahu struktur direktori yang ada pada Linux Ubuntu kita. Setelah itu saya akan mencoba membuat file baru. Oke, kita clear terlebih dahulu. Kita gunakan code touch kita kasih nama file saya 1, kita ketik enter. Untuk mengecek bahwa file kita sudah dibuat, kita ketikkan ls min l, kita enter. Oke, ini kita di sini terlihat bahwa file saya 1 sudah terbuat. Baik, untuk merubah akses izinnya kita menggunakan code ya, mod terus ketikan 744 kan file saya 1, kita ketik enter. chmod ini digunakan untuk merubah akses izin supaya hanya pemilik yang hanya bisa merubahnya. Oke, kita buat folder baru, kelompok 5, kita ketik enter. Kita pindahkan file saya 1 ke folder kelompok 5, kita ketikkan code cp file saya 1 ke kelompok 5 garis miring, langsung kita enter. Untuk mengeceknya kita ketikkan ls kelompok 5, enter. Oke, sudah ada di dalam folder kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai operator. Jadi di sini kita akan melakukan dua hal, yakni menginstal software kemudian melakukan konfigurasi jaringan dalam Linux. Kita pergi ke terminal, mana terminal? Kita ketikkan saja. Lanjut, kita ketikkan sudo update. Sudo di sini singkatan dari super userdo, yakni kita bisa mengakses administrasi secara sementara. Kemudian kita klik enter, kita masukkan sandi. Nah, tunggu. Nah, lanjut kita akan menginstal aplikasi yakni namanya NeoFit. Kita ketikkan sudo klik enter. Nah, di
Di sini kita diberi pilihan untuk melanjutkan atau tidak. Ya, jelas kita melanjutkan. Kita tunggu prosesnya, memang agak lama. Kita disuruh menunggu ya guys ya. Padahal menunggu itu tidak enak. Nah, sudah kita cek apakah sudah bisa. Nah, sudah terinstall cuy. Jadi di sini kita menampilkan OS-nya, kemudian host-nya, page-nya berapa, kernel juga semuanya kita bisa melihat dari sini. CPU, GPU juga sudah. Lanjut kita ke bagian konfigurasi. Kita tab menu baru, yakni kita ketikkan if A untuk melihat alamat IP-nya. Setelah itu tapping coba ke Google. Oke, berarti sudah bisa untuk melakukan konfigurasi jaringan. Kita klik CTRL-C untuk menghentikan ping. Baik, mungkin sekian saja untuk tutorial dari saya. Kurang lebihnya. Baik, kesimpulan pada kegiatan praktikum PT instalasi OS Linux ini, kami mengenal sistem operasi Linux dengan cara menggunakan perintah dasar di terminal. Dari kegiatan ini, kami memahami bagaimana cara melihat informasi sistem, mengatur pengguna dan grup, mengelola file, dan menginstal aplikasi, serta mengecek koneksi jaringan. Melalui praktikum ini, kami belajar bahwa Linux Ubuntu adalah sistem operasi yang kuat dan penting untuk dipelajari dalam komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.